Untuk 3 berarti kelas 12. Ini saya buat soal sendiri ya, enggak. Saya ngikutin yang apa tadi yang di dalam PowerPoint. Oke, lalu untuk gender, saya ambil rata aja berarti ya. Ini untuk gender, atau jenis kelamin. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Terus ada apa lagi? Oh itu ya, hasil untuk nilai kita ambil saja dari hasil belajar yang awal sampai nilainya enggak apa ya? Kita ambil saja lah dari PowerPoint tadi. Kumpul 8587. Puluh 85 87 90 92 95 75 5984 75 5984 75 5984 88 99 96 80 84 85 80 84 85 87 90 87 90 saya buat 92 ya. Angka terakhir saya masukkan 92. Merupakan hasil belajar. Nilai aja ya untuk membedakan hasil belajar dengan hasil belajar. Nilai belajar juga.
mulai belajar. Terus yang terakhir metode ya, metode pembelajaran. Metode belajarnya ada 3 dia. Saya samakan saja dengan kelas. Di setiap kelas metode belajarnya beda-beda. Oke, sudah masuk semua datanya? Bentar, Bu. Nanti bisa dilihat lagi juga di videonya ya. Sudah saya rekam. Jadi ada 4 ya, ada kelas, gender, nilai belajar, juga metode belajar. Nah, lalu kita analyze. Nah, kalau tadi yang untuk two-way ANOVA kita menggunakan univariate. Nah, untuk yang untuk yang 3 jalur kita menggunakan yang multivariate. Sama-sama general linear model, kita pilih multivariate. Nah, dependent variabelnya tadi adalah nilai belajar. Lalu untuk fix faktornya ada kelas, ada gender, dan juga ada metode belajarnya. Model, pilih custom. Untuk interaksinya, kita blok. Oke. Interaksinya kita pilih yang 3-way. Ini ada pilihan ya sampai 5-way ya. Jadi kalau ada 5 jalur, silakan dipilih. Kita pilih yang 3 jalur. Sum of square-nya tetap kita pilih saja yang tipe pertama. Tidak perlu masuk intersecting model. Ini kita pilih yang kedua, sorry. Tipenya kita pilih yang tipe kedua. Lalu continue. Post hoc-nya post sama ya, Bonferroni sama decay. Continue. Ya, sudah. Action-nya. Kita pilih deskriptif statistik sama homogenitas. Bentar. Kelas kita ganti dengan ordinal ya. Kelas ordinal.
Bisa pilih off ya. Satu lagi. Oke, sorry ya, tetap pakai yang univariate ya. Kalau yang untuk multivariate yang untuk MANOVA. MANOVA itu lebih ribet lagi. Kalau untuk MANOVA itu nanti di dependent variable itu bisa ada banyak. Kalau untuk di univariate kan dependent variable itu cuma ada satu. Jadi tetap yang dipilih adalah tetap analyze.
Walaupun untuk yang 3 jalur tetap analyze, tetap pilih yang general linear model, lalu pilih yang univariat. Ya, nanti hasilnya ini ya, untuk hasil yang dianalisis sendiri. Jadi kelasnya ada kelas 10, 11, 12, laki-laki perempuan. Metodenya DP3D, CTL, sama inquiry. Deskriptifnya, nah ini yang kita lihat adalah sama seperti yang tadi ya. Kita lihat adalah test of between subject effect-nya. Untuk model berarti yang gabungan. Lalu untuk ini, kalau untuk interaksinya berarti yang kelas, gender, sama metode belajar. Ini kok nggak masuk semua. Jadi kalau untuk kelas sama ini ya, sama metode belajar, itu nggak ada pengaruh sama sekali, berarti tidak termasuk dari ini ya. Yang jadi, kalau untuk pada yang 3 jalur, yang perlu dilihat adalah pada posnya saja. Jadi nilai signifikansi untuk kelas, kalau ini berarti nilainya karena semuanya di atas 0,05, berarti tidak ada perbedaan secara signifikan untuk kelas. Untuk metode belajar, sama juga ya, nilainya tidak ada yang di bawah 0,05, berarti tidak ada perbedaan secara signifikan dari metode belajar yang digunakan. Keluar semua ya nilainya. Masuk sudah. Metode belajar. Ya, berarti kalau untuk yang gabungan, berdasarkan dari tes between subject effect-nya, lihat dari modelnya, signifikansinya 0,001, berarti kecil dari 0,05. Berarti secara gabungannya berdasarkan dari gender, kelas, maupun metode belajar, itu berpengaruh atau memberikan perbedaan secara signifikan terhadap hasil belajar. Lalu kalau untuk yang gender itu kan 0,001, berarti masih kecil di bawah 0,05. Berarti dari segi gender, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jenis gender atau jenis kelamin
terhadap hasil belajar. Nah, kalau untuk interaksi antara kelas, gender, sama metode belajar, itu 0,108, berarti tidak ada interaksi antara kelas, gender, ataupun metode belajar. Nah, untuk yang kelas dengan metode belajar, itu kita lihatnya berdasarkan atau mengambil keputusannya berdasarkan dari post hoc-nya atau multiple comparison-nya. Untuk kelas, berarti antara kelas 10 sama kelas 11, ini semuanya rata-rata berarti di atas 0,05 ya, berarti tidak ada perbedaan secara nyata antar kelas, baik antara kelas 10 sama kelas 11 maupun kelas 10 dengan kelas 12, dan juga kelas 11 dengan kelas 12-nya. Lalu kalau untuk metode belajar, sama semuanya di atas 0,05, berarti tidak ada perbedaan secara nyata dari metode belajar yang digunakan terhadap hasil pembelajarannya. Jadi antara ini ya, antara PCB dengan CTL tidak ada perbedaan secara nyata, antara metode PCB dengan inquiry juga tidak ada perbedaan secara nyata, dan antara CTL dengan inquiry tidak ada perbedaan secara nyata. Jadi kalau untuk yang three-way berdasarkan ini ya, jadi tabel juga kita lihat, tabel untuk yang gabungan ini, yang model gabungan, yang gender, lalu untuk interaksi ini dia. Nah, kalau untuk kelas dan juga metode belajar, kita melihat satu persatu berdasarkan dari post hoc-nya. Sama cara membuat keputusannya sama dengan yang di one way tadi, yang two way ANOVA tadi, hampir sama. Cara membuat kesimpulan dari yang post hoc-nya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini. Yang MANOVA sengaja tidak saya ya. MANOVA itu lebih kompleks lagi. Kalau MANOVA itu, kalau ini kan kita variabel trikanya cuma satu ya, yaitu hasil belajar. Sedangkan variabel bebasnya ada banyak, ada 3. Kalau untuk yang three-way ada yang kelas, ada gender, ada metode belajar. Nah, kalau pada MANOVA atau yang multivariat tadi, nah kalau pada MANOVA itu yang variabel trikanya itu bisa lebih dari 1. Bisa ada 2, bisa 3. Nah, itu lebih kompleks lagi bentuk apanya. Nah, kenapa tidak saya pelajari? Karena itu biasanya jarang digunakan atau jarang kita lakukan atau kita terapkan dalam penelitian teknik lingkungan. Jadi cukup sampai di MANOVA three-way atau MANOVA yang multivariat. ANOVA yang multivariat ya, tapi yang jumlahnya itu, jumlah lajurnya itu lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Caranya hampir sama saja, tinggal memilih saja nanti pas bagian itu ya, pas bagian model, tinggal dipilih kalau misalnya dia 4 jalur, berarti tinggal pilih yang 4 ways. Kalau 5 jalur, berarti tinggal pilih yang 5 ways. Ada pertanyaan sejauh ini? Ini materi terakhir kita pada hari ini. Terima kasih sudah sangat bersabar mengikuti sampai sore. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Langkah-langkahnya bisa dilihat lagi nanti ya di video pembelajaran. Baik, Bu. Ya, Bu. Malam insya Allah nanti saya upload atau saya submit ke dalam LMS. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, misalnya ada yang tidak dimengerti saat uji coba, nanti silakan japri saya ke WA. Saya tunggu ya keputusan kapan untuk ujiannya. Untuk absensi saya masukkan, nanti saya input berdasarkan yang mengisi LMS. Kalau ada yang tidak bisa mengisi LMS tadi siang, silakan japri saya. Saya tutup dulu perkuliahan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini merupakan hari pertemuan terakhir dengan saya. Minggu depan silakan dilanjutkan dengan Pak Damri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.